Salam sejahtera, jemaat yang dikasihi Tuhan, keluarga besar GBI Diaspora Sejahtera, Diaspora Sejahtera Caring Ministries, dimanapun Bapak Ibu hari ini berada. Sekali lagi kami mengucapkan selamat Natal tahun 2020 dan selamat menyambut tahun 2021 di dalam kasih dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-7 dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Biarlah dengan firman Tuhan yang baru kita dengar, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan adalah Tuhan yang menyertai kita, bahkan menetapkan setiap langkah hidup kita. Kami mengumumkan bahwa MCB dan juga doa malam setiap hari Rabu dan hari Kamis tetap dilaksanakan pukul 7 malam 19.00 waktu Indonesia Barat melalui YouTube channel dan juga Radio Sejahtera FM. Mari Bapak Ibu Saudara, kiranya kita semua tetap ada dalam persekutuan dan fellowship, menyembah, memuji Tuhan Yesus Kristus, bahkan bersama dengan anggota keluarga kita. Hari Minggu tetap dilaksanakan ibadah tanggal 27 Desember dan juga pada awal tahun 3 Januari 2021. Mengumumkan pula bahwa kantor staf gembala akan libur dimulai tanggal 28 Desember sampai tanggal 11 Januari dan akan kembali beraktivitas tanggal 12 Januari 2021. Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa melalui masa-masa di mana kita ada di rumah kita masing-masing bersama dengan anggota keluarga kita, disitulah sukacita dan damai sejahtera Tuhan dinyatakan. Mari pakai waktu-waktu ini untuk mengucap syukur bersama dengan anggota keluarga kita, berdoa, percaya bahwa Kristus Yesus Tuhan tetap menyertai Bapak Ibu Saudara. Tetap teguh, tetap berjalan dalam sebuah perjalanan iman, menjadi murid Kristus, sampai setiap kita ditemukan tak bercacat dan tak bercela di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap saudara. Salam damai sejahtera buat kita sekalian. Sungguh limpahan syukur pada Tuhan memancar keluar dari hati kita. Peristiwa ketika kita memasuki bulan Desember, bulan pengharapan bagi dunia, bulan pengharapan bagi Indonesia, bulan pengharapan bagi kita sekalian. Sungguh saya ingin menyapa setiap saudara untuk menyampaikan rasa syukur saya kepada Tuhan bagi seluruh jemaat DSCM yang mengikuti ibadah ragawi sejauh ini, juga online. Demikian juga yang mengikuti melalui streaming Radio Sejahtera FM. Saya ingin menyampaikan rasa syukur saya kepada Tuhan karena doa-doa saudara saya mampu berdiri dengan pulih, dengan sehat karena berkat dan anugerah Tuhan Yesus yang luar biasa. Dan saya sampaikan selamat Natal 2020. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Kepada seluruh keluarga besar GBI Diaspora Sejahtera, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya Erlangga Dharma dan keluarga mengucapkan Selamat Natal 2020 dan menyambut Tahun Baru 2021. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom, saya Panatua Cakra Wiguna Aiwaranata mengucapkan selamat dari Natal tahun 2020 dan selamat tahun baru 2021 untuk seluruh jemaat DSCM. Tuhan Yesus memberkati. Saya Arif Babe, Penatua Diakonia DSCM, mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2020 dan selamat tahun baru 1 Januari 2021 kepada seluruh jemaat DSCM, seluruh pendengar Sejahtera FM, dan pada seluruh
pengurus diakonia, seluruh cabang-cabang di SCM. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom kepada seluruh jemaat di SCM se-Indonesia. Kami mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2020 dan selamat Tahun Baru tahun 2021. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kami Penatua Misi Diaspora Sejahtera bersama tim mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2020 dan selamat Tahun Baru 2021 bagi seluruh jemaat Diaspora Sejahtera dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi keluarga besar Diaspora Sejahtera Caring Ministries, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita bangkit berdiri penuh dengan sukacita. Kita akan memulai perayaan Natal tahun 2020 ini dengan penuh rasa ucapan syukur kepada Tuhan, karena Dia telah memelihara kita sampai pada hari ini. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur dan bersukacita mengetahui bahwa penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sempurna. Dan malam hari ini kami bersama-sama merayakan Natal dengan keluarga besar DSCM dimanapun kami berada. Di berbagai macam kota dan bahkan provinsi, kami percaya anugerah-Mu, kasih karunia-Mu nyata di dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh merayakannya dengan cara yang berbeda, dengan cara yang istimewa. Tapi kami percaya kasih Tuhan nyata bagi setiap kami. Natal, harapan bagi generasi. Kiranya Tuhan malam hari ini kami boleh merayakannya bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Kami buka perayaan Natal 2020 atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.
Engkaulah segalanya bagi kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Let me enter in your place with all the weak and strong and young and old, the rich and poor and tired soul. Leave my worries on the floor. Let my faith be strong as I'm covered by your grace above and love so strong. No, I laid on my life to honor and worship in this place. And
Aku sadar, dunia ini menjauhkan aku dari mereka. Gadgetku dan semua informasi di dalamnya lebih menguasai aku daripada nasihat-nasihat papa dan mama. Tapi, apakah mereka menyadari itu? Teman seringkali menjadi zona nyaman kita. Ketakutan kehilangan teman tanpa kita sadari membuat kita jatuh dalam kekhawatiran yang paling dalam. Keinginan untuk mengendalikan segala sesuatu sehingga kita tetap ada di zona nyaman bisa menjadi berhala bagi hidup kita. Perfeksionisme dalam bekerja seringkali menjadi motivasi yang mengendalikan hidup kita. Yang tanpa kita sadari dapat menjadi penyembahan berhala yang terselubung. Menjadi sempurna adalah keinginan semua orang. Dikagumi dan dihargai seakan menjadi tujuan utama pencapaian hidup kita. Kami yang sudah dipulihkan saat ini Tuhan, rindukan pemulihan terjadi bagi generasi saat ini. Karena kami percaya, oh Yesuslah harapan bagi generasi.
Shalom, shalom. Senang sekali pada kesempatan ini khususnya di hari Jumat 25 Desember 2020. Kita boleh kembali merayakan hari Natal yang luar biasa. Walaupun mungkin dengan cara yang berbeda. Pada kesempatan ini kami menyapa seluruh jemaat Tuhan baik yang ada di Malang, Surabaya, demikian juga cabang-cabang yang ada, keluarga besar DSCM secara khususnya. Dari Kota Malang menyapa seluruh jemaat Tuhan. Salam damai Natal buat kita sekalian. Dan hari ini sesuatu yang berbeda tentunya akan boleh kita nikmati bersama di sepanjang acara perayaan Natal 25 Desember 2020. Benar sekali Kak Febro, dan kita bersyukur di tengah-tengah kita saat ini sudah ada Bapak Gembala, Pak Sudi Dharma. Apa kabar Pak? Baik, puji Tuhan. Terlihat lebih segar dan lebih sehat ya Pak ya, luar biasa. Puji Tuhan. Selamat sore Pak Erlangga, bagaimana kabarnya? Baik, terima kasih, puji Tuhan. Tema Natal kita di tahun ini, harapan bagi generasi. Bicara generasi Pak Sudi, tentunya sangat ada keterkaitan yang sangat kuat dengan yang namanya teknologi. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa yang namanya teknologi sudah tidak bisa lagi dianggap sebagai sesuatu hal yang biasa. Nah, pertanyaan saya yang pertama untuk Bapak adalah, menurut Bapak bagaimana, benar atau tidak kalau sekarang ini kita melihat bahwa peranan dari orang tua itu tergantikan atau digantikan dengan yang namanya teknologi, dalam hal ini adalah gadget. Baik. Pertama saya mengucap syukur karena dalam Natal ini adalah sebuah peristiwa yang harus kita ikuti, yang bisa kita nyatakan bagi dunia. Karena Natal merupakan satu peristiwa besar bagi seluruh umat manusia. Sehingga inilah saatnya umat manusia untuk kembali kepada Tuhan sepenuhnya. Yang kedua, kita memang dalam kehidupan tidak bisa menghambat apa yang dimaksud dengan kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi boleh maju semaju-majunya. Namun ketika saja kita terus mewariskan secara benar pengajaran tentang hidup takut akan Tuhan, khususnya melalui Natal ini merupakan satu momentum yang sangat baik untuk generasi ke depan, menjadi perhatian bagi seluruh orang tua. Maka kemajuan teknologi itu atau gadget itu sendiri tidak akan pernah menggantikan Yesus. Tidak akan pernah menjadi sesuatu yang membahayakan. Namun kalau menuju kepada pertanyaan apakah sudah benar bahwa kemajuan teknologi khususnya gadget sudah menggantikan peranan orang tua. Ini sebuah kekhawatiran bersama. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin menyatakan bahwa melalui Natal inilah kita harus melakukan introspeksi. Sekali lagi, hidup tanpa Tuhan adalah kematian. Hidup tanpa kemajuan teknologi juga kita akan berada pada kehidupan purbakala, ya. Sehingga saya ingin mengatakan bahwa tentang Tuhan itu tidak berarti harus menghambat kemajuan teknologi. Sebaliknya, kemajuan teknologi jangan sampai melupakan Tuhan. Jadi kalau kemudian terjadinya mungkin di kelompok tertentu, atau karena kemajuan teknologi dan kesibukan orang tua, sehingga orang tua ini melihat anaknya sangat menyukai dengan teknologi, khususnya gadget, atau bahkan anaknya rewel, ya, dan kemudian dengan tanpa berpikir diberikan gadget itu. Nah, ini yang berbahaya. Untuk itulah sebenarnya peranan orang tua dari zaman ke zaman tidak pernah berubah. Baik zaman ribuan tahun yang lalu maupun ribuan tahun ke depan, dengan catatan kemajuan teknologi tidak terhindarkan, peranan orang tua tetap harus mewariskan kepada generasi anak-anak untuk hidup takut akan Tuhan. Saya kira itu yang harus kita pikirkan bersama dan harus menjadi perhatian orang tua, ya, karena memang sekali lagi kemajuan teknologi tidak bisa dihambat.
Karena bisa jadi kemajuan teknologi itu bisa kita pakai justru untuk kita membawa kita mengenal Tuhan lebih. Jadi tetap nomor satu adalah Tuhan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Sudi Dharma atas penjelasannya dari pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Kak Febro. Saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sudi dan disambung dengan topik yang masih sama ini Pak Erlangga. Mungkin dengan kondisi di era milenial ini banyak anak muda seperti anak-anak era sekarang gitu ya. Mungkin seusia dengan Keila putri Pak Erlangga ya. Kadang suka fokus dengan gawai atau gadgetnya masing-masing. Baik saat berkegiatan dengan orang tuanya atau di rumah. Bahkan sekarang keadaannya mereka dipaksa untuk bisa belajar juga online dan lain sebagainya. Nah, bagaimana peranan orang tua untuk menyikapi hal ini Pak? Anak-anak yang fokus terhadap gadgetnya itu tadi. Iya, jadi seperti tadi apa yang sudah disampaikan Pak Gembala sebelumnya bahwa kemajuan teknologi ini nggak bisa dihalang-halangi. Ya, karena itu akan sebenarnya membantu kita dalam banyak hal dalam kehidupan ini. Tapi juga kita harus tahu bahwa itu adalah media atau alat. Ya, jadi kalau kita tahu atau memaknai teknologi itu alat, jadi kita harus memakai alat itu untuk mencapai tujuan. Jangan sampai alat atau media atau teknologi itu jadi Tuhan kita. Nah, secara singkat dalam menjawab tadi yang ditanyakan bahwa bagaimana untuk mengantisipasi anak-anak sekarang yang mau nggak mau harus berkutat dan menggunakan teknologi bahkan di masa-masa pandemi ini di mana gadget itu menjadi satu keharusan ya karena anak-anak yang harus PJJ gitu ya, pendidikan jarak jauh atau pendidikan jarak jauh online harus menggunakan gadget mereka. Nah, ini menjadi sangat penting mungkin bagi kita orang tua. Yang pertama, gadget itu alat teknologi untuk mencapai tujuan. Jangan dibalik bahwa segala sesuatunya itu harus menggunakan teknologi. Yang berikutnya adalah kita harus memberikan aturan yang jelas. Ya, kapan harus menggunakan teknologi dan kapan harus mematikan atau tidak menggunakan teknologi, tapi bagaimana kita bisa berinteraksi dengan anak-anak kita ya secara langsung. Nah, ini saya pikir tidak lepas dari peranan orang tua menyadari pentingnya kita sebagai teladan bagi generasi yang akan datang. Jadi bisa dibayangkan kalau di rumah kita tahu gadget itu bisa menjadi satu addiction ya, kecanduan, tapi kita larang anak kita untuk terus-menerus ada di depan layar dengan segala implikasi yang ada, tapi orang tuanya sendiri nggak jadi teladan gitu ya. Jadi ibunya sendiri mungkin nggak pernah lepas, bahkan main TikTok seharian gitu ya. Nah, bapaknya juga sama ya, WA, Instagram, selfie dan seterusnya. Nah, bisa jadi itu kembali kepada firman Tuhan bahwa apa yang tadi dijelaskan oleh Pak Gembala, peran orang tua ini jadi sangat penting begitu. Jadi dalam kesempatan ini di mana Natal jadi harapan bagi generasi adalah sangat penting bagi orang tua untuk mengerti posisinya, peranannya. Dan ketika kita sering kali diulas juga disampaikan oleh Pak Gembala bahwa kita ini punya mandat Shema, mendidik, mengajar. Nah, disitulah peran orang tua dan teladan orang tua itu dinantikan oleh generasi hari ini. Ya, jadi saya selalu berkata bahwa anak-anak kita tidak selalu mendengarkan kita, tapi mereka akan selalu mengikuti atau meneladani tindakan kita. Jadi lebih dari perkataan menurut saya yang lebih powerful adalah bagaimana tindakan kita, teladan kita. Dan buat waktu-waktu khusus. Misalnya contoh, waktu makan malam, no gadget. Ya, tidak ada gadget di meja makan. Nah, itu salah satu contoh yang konkret menurut saya yang perlu disepakati dari awal. Ya, itu jadi teladan di mana papa, mama, ya, ayah, bunda, dan seluruh anggota keluarga itu mengikuti aturan itu. Ya, itu menurut saya ya hal-hal atau yang praktis yang kita bisa kerjakan. Jadi ada dua hal yang saya tangkap di sini Pak Erlangga, pemberian peraturan dan yang kedua teladan, gitu ya Rara ya. Di rumahnya Rara ada peraturan atau pemberian teladan nggak? Kalau penggunaan gadget
Ya kalau sudah waktunya tidur, jangan main gadget sampai pagi gitu. Oh gitu ya, nggak dibawa selimut terus bukain gadget? Enggak dong. Iya, kamu generasi milenial yang baik. Iya dong. Ya. Thanks God. Oke, berarti tadi puji Tuhan ya, Rara nggak sampai ketagihan gadget gitu ya. Tapi gimana kalau teman-temannya Rara mungkin gadget tuh dari jadi segalanya atau pekerjaannya atau yang lain, atau Rara sendiri pernah merasakan ada hal yang itu jadi berhalanya generasinya Rara mungkin? Pasti mungkin ya. Ada nggak yang kayak gitu? Ada lah mungkin. Coba kita tanya aja ke Pak Angga gimana. Iya, mumpung ada Pak Angga di sini. Pak Angga, kalau kita bicara tentang anak muda nih, rasanya sudah nggak relevan kalau penyembahan berhala itu hanya dikaitkan dengan menyembah patung atau enggak datang ke tempat-tempat keramat. Karena anak muda zaman sekarang, zaman now, tidak mengenal dan tidak pernah melakukan hal seperti itu. Tetapi ternyata banyak berhala lain yang tidak kita sadari dan erat kehidupannya dengan generasi kita masa kini. Misalnya hidup di zona nyaman, perfeksionis, gila kerja, terus kemudian suka membandingkan dirinya dengan orang lain. Menurut Pak Angga sendiri bagaimana? Ya, thank you Rara. Jadi menurut saya kita harus kembali kepada definisi berhala itu, ya. Jadi berhala itu atau penyembahan berhala itu adalah sesuatu yang kita lakukan lebih daripada kita menyembah Tuhan, ya. Jadi segala sesuatu yang lebih atau kita lakukan dan kita anggap penting, ya, lebih daripada Tuhan. Nah, inilah berhala. Jadi berhala bukan lagi tentang kuil, bukan berarti bukan bicara lagi tentang tempat, tapi segala sesuatu yang lebih penting daripada Kristus. Itulah berhala kita. Kita berpusat kepada diri kita sendiri. Jadi ini pergulatannya atau pergumulannya adalah antroposentris, pusatnya diri sendiri, yang tadi dikatakan kenyamananku, cita-citaku, keinginanku, ya, atau Christ centered atau berpusat kepada Kristus, keinginan Tuhan, ya, apa kata Injil dan seterusnya. Nah, dalam hal ini saya mendorong setiap kita untuk kembali kepada Roma 1 ayat yang 16. Di sana Rasul Paulus dengan jelas dikata, aku yakin sepenuhnya bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah dan Injil itu yang menyelamatkan kita. Nah, disitulah kita percaya bahwa tidak ada yang lebih penting daripada Kristus yang bekerja, yang telah memilih kita, menyelamatkan kita, menebus kita. Ya, kalaupun kita bekerja, kalaupun kita pakai gadget, kalaupun kita mengejar cita-cita, itu adalah dalam rangka mengerjakan dan menggenapi rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita sadar bahwa kita ini adalah umat tebusan Allah yang dulu harusnya binasa, ya. Kristus datang ke dunia menjadi harapan bagi generasi, dan hari ini kita diberikan hidup yang baru, tujuan yang baru, ya kan? Dan Tuhan rindu kita ada di dalamnya. Di dalamnya itu apa? Efesus 2 ayat 10 dikatakan kita ini adalah buatan Allah, ciptaan daripada Kristus Yesus dari semulanya untuk pekerjaan baik. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yaitu apa? Menggenapi rencana Tuhan. Jadi kita mengejar cita-cita, kita menggunakan gadget untuk mencapai tujuan, untuk menggenapi rencana Tuhan. Ya, jadi kalau kembali pertanyaannya kepada berhala, yes, bisa jadi kita terikat, kita addicted. Nah, tandanya apa? Ya, tandanya apa? Nah, segala sesuatu yang kita kerjakan dan kita anggap lebih penting daripada Tuhan, bisa jadi itu berhala kita. Seperti di dalam Matius 6 ayat 21 di sana dikatakan, karena itu di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi kalau mainan kita, handphone kita, atau tablet kita, ya, cita-cita kita, pekerjaan kita, itu lebih penting daripada Kristus yang bekerja, yang menebus, yang tinggal di dalam kita, itu berhala. Dan itu bisa addicted atau itu bisa menjadi sebuah addiction, menjadi sebuah keterikatan, ya. Jadi kita merasa bahwa kita tidak lengkap, ya. Tadi salah satunya adalah membanding-bandingkan. Kenapa saya membandingkan dengan orang lain? Saya harus seperti ini, saya harus ranking 1, saya harus lakukan yang terbaik supaya saya tidak diremehkan. Nah, itu kembali. Pusatnya siapa? Kalau pusatnya Kristus, saya percaya
Kita mengerjakan sebaik mungkin supaya nama Tuhan ditinggikan. Bukan supaya saya menang, bukan saya lebih baik dari tetangga saya lebih baik dari adik saya. Ya, karena ini juga seringkali terjadi dalam rumah tangga. Bagaimana anak pertama dibandingkan dengan anak kedua, anak ketiga, dan seterusnya. Jadi ini yang menjadi pesan penting buat generasi juga kita sebagai orang tua, bahwa berhala bukan hanya kuil, bukan hanya tempat, tapi segala sesuatu yang lebih penting daripada Kristus. Ya. Ya, menyambung dari penjelasan Pak Erlangga tadi, saya mau bertanya kepada Pak Sudi sekarang. Sebenarnya sampai di mana Bapak batasan-batasan sebuah motivasi hidup itu menjadi berhala dalam hidup kita, khususnya bagi generasi kita saat ini? Patut kita bersyukur untuk menjadi orang percaya, karena menjadi percaya itu berarti orientasi hidup kita berubah. Kalau semula itu kepada dunia, kepada diri sendiri, kepada ketenaran, kepada popularitas, kepada kekayaan, kepada apapun juga di luar Kristus. Tapi sejak kita mengenal Tuhan, menjadi orang percaya, maka fokus kita yang menjadi alasan kita hidup, menjadi alasan kita beraktivitas, menjadi alasan kita berkarier, itu adalah Kristus. Karena firman Tuhan dengan jelas dalam Filipi 1:21 mengatakan bahwa hidup adalah Kristus. Jadi di dalamnya itu ada ada pekerjaan, ada karier, ada segala sesuatu aktivitas manusia. Tetapi jangan sampai dorongan kita hidup, alasan kita hidup, capaian kita untuk hidup di luar Kristus. Itu batasannya. Jadi kita boleh saja mau melakukan aktivitas apa, asalkan dari Tuhan, asalkan untuk Tuhan. Ya, jadi kalau pertanyaannya itu batasan motivasinya, ya ini garisnya tegas. Jadi seperti anak kita sekolah, anak kita menjadi pintar, anak kita di samping pintar ranking 1 di sekolah, boleh saja. Tetapi karena dia melakukan itu karena Kristus, untuk Kristus, boleh. Di samping dia ranking 1 dalam pelajaran, ternyata dia juga punya hobi-hobi yang bisa menjadi motivasi dari teman-teman yang lain. Tidak ada masalah. Kalau dia ditanya, nampak sekali bahwa yang dia kerjakan itu hanya oleh karena Kristus. Seperti firman Tuhan yang sering kali kita katakan bahwa aku ada sebagaimana ada, bukan oleh kuat dan gagahku, tapi oleh karena roh Tuhan. Bukan oleh kekuatanku, tapi oleh karena kekuatan Tuhan. Jadi ini hal yang harus diajarkan. Ini hal yang harus diwariskan kepada generasi. Terus menerus. Sebab Ulangan pasal 6 dimulai dari ayat kelima, yang dimana tadi disinggung tentang apa yang disebut dengan sema, itu sebuah pembelajaran dasar, menjadi sebuah kewajiban daripada orang tua, karena pendidik pertama anak-anak kita itu adalah orang tua. Guru pertama daripada anak-anak kita itu adalah orang tua. Dan itu tadi sudah disinggung, bukan pengajaran dalam bentuk perkataan, tapi keteladanan. Sehingga di sana dikatakan bahwa kita harus mengajarkan berulang-ulang, baik pada waktu jalan, waktu duduk, waktu apa saja. Untuk intinya adalah supaya jangan melupakan Tuhan. Jadi jelas, ya dalam dinamika kehidupan itu banyak sekali karier, banyak sekali akan capaian-capaian yang bisa dilakukan oleh manusia. Tidak ada masalah. Sepanjang itu bukan akhirnya capaian, karier, ataupun prestasi, tujuan, itu menjadi Tuhan. Nah masalah, tetap Tuhan Yesus. Nah di situ kemudian menjadi nampak. Dunia akan melihat, dalam Kristus kita bisa melakukan segala sesuatu lebih daripada yang lain. Nama Tuhan dipermuliakan. Jadi ini dalam kesempatan Natal tahun ini adalah kesempatan yang luar biasa. Karena saya ingin mengatakan bahwa ini warning sebenarnya. Kemajuan teknologi yang bisa jadi akan menenggelamkan ya tujuan kita dalam hidup takut akan Tuhan. Ini jangan sampai terjadi. Jadi justru melalui Natal inilah Tuhan meneguhkan saya untuk Natal ini dengan tema yang jelas.
bahwa Natal ini adalah warisan untuk generasi yang harus kita kabarkan, yang harus kuat kita gemakan. Bukan saja pada anak kita, tapi melalui kehidupan para orang tua, meninggalkan teladan pada anak-anaknya. Dan demikian juga pada setiap di mana kita berada, dalam setiap keberadaan kita. Di tempat kerja, di tempat umum, dan lain sebagainya. Jadi saya kira batasannya jelas. Saya bergerak karena Tuhan. Saya melangkah karena Tuhan. Saya sukses untuk Tuhan. Jelas sekali. Jadi pusatnya adalah Kristus, Pak ya? Kristus. Ya, puji Tuhan sekali ya Kak Febro ya. Ya. Malam hari ini kita sudah banyak mendapatkan hal-hal yang esensi Tuh, dari makna Natal. Pesan untuk generasi kita juga. Saya terberkati sekali terutama sebagai orang tua baru juga ini ya Pak Sudi ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Angga juga mandat Shema berulang-ulang. Saat duduk, saat makan, saat bermain mungkin ya. Itu memang harus diulang-ulang. Mungkin kalau Kak Febro orang tua yang lebih berpengalaman, apa dia dapat kalau juga? saya dapatnya adalah ini, kita harus punya kesepakatan dengan istri, dengan anak-anak. Iya. Ada saat-saat tertentu memang harus no gadget. Nah, Oke. kadang-kadang suami sepakat, istri tidak sepakat. Nah, Atau itu mungkin dia. suami istri sepakat, anak-anak masih butuh untuk Iya. online dan sebagainya. Nah, Iya. kita perlu ada kesepakatan dalam sebuah keluarga itu untuk bikin peraturan, artinya hari atau jam berapa no gadget. Nah, Itu itu penting dia. sekali. Dan pemberian teladan ya tadi yang sudah saya dapatkan. mungkin tips singkat ya supaya ini praktis saja bahwa ya saya sendiri belajar dan masih jatuh bangun, tapi kami sebagai keluarga itu belajar dan hari-hari ini kita juga perlu tahu bahwa ada begitu banyak teknologi yang bisa digunakan untuk bisa mengawasi gadget dari anak-anak kita. Bahkan tidak cuma mengawasi apa yang mereka buka, ya apa yang mereka cari di internet dan seterusnya. Iya. Dan menariknya hari ini bisa ada teknologi yang kalau saya mau saya bisa matikan gadget anak saya. Nah, Jadi secara remote gitu ya, secara jarak jauh. Jadi mungkin ini juga jadi langkah praktis lah ya. Jadi supaya kesepakatan itu harus ada, tapi kesepakatan tanpa komitmen juga sia-sia. Jadi kesepakatan dan komitmen dan diajar terus menerus, diteladankan. Saya pikir ini jadi perjuangan kita bersama, perjuangan generasi. Dan ini jadi sebuah proses ya yang kita alami bersama-sama. Nah, benar sekali Pak Angga. Tadi juga sudah dikuatkan oleh Pak Gembala, Pak Sudi, bahwa semua pusat yang kita lakukan adalah Kristus. Nah, menanggapi itu Pak Angga, masihkah Kristus ini sebagai berita Natal relevan untuk generasi muda, mungkin generasinya Rara ya? Apakah Natal ini relevan ya? Semuanya berbicara tentang Kristus nggak ya kalau kita lihat anak-anak yang sekarang ini Zaman now gitu ya Kak ya? Iya, Zaman karena now. mereka sepertinya dimurutkan oleh dunia, oleh gadget itu tadi, oleh teknologi yang bisa maju lebih pesat mungkin dari mandat Shema papa mamanya. Nah ini bagaimana Pak Angga? Masihkah relevan Kristus ini? Saya sendiri pribadi percaya bahwa siapapun yang mengikuti perayaan Natal pada malam hari ini, bahwa pesan Natal atau kabar baik itu tidak pernah lekang oleh waktu. Karena berdasarkan firman Tuhan sendiri bahwa sebenarnya apapun teorinya, ya manusia boleh merasa sangat maju, sangat advance. Teknologi boleh semaju luar biasa, artificial intelligence, ya computer bisa begitu luar biasa, ada clouds, ada apapun teknologi yang ada hari ini. Saya percaya itu berasal dari hikmat yang datang daripada Tuhan. Dan dia sudah berkata, akulah Alfa dan Omega. Ya, dan saya percaya satu hal bahwa teori apapun yang manusia ini bisa temukan, ciptakan, itu selalu berujung kepada satu kebenaran. Bahwa manusia jatuh di dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. That's it. Mau pakai teori yang sederhana sampai teori yang sangat maju, kebenaran ini pasti akan selalu terjadi, ya. Jadi apapun kemajuannya, apapun teknologinya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jadi kalau manusia itu jatuh di dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Ya, oleh karena itu kenapa berita Natal itu relevan? Karena berita Natal itu artinya surga datang ke dunia. Tuhan punya inisiatif untuk menyelamatkan manusia.
Manusia gagal mencari Tuhan, mencapai Tuhan, tapi surga yang datang untuk mencari manusia. Jadi mau tahun berapa, mau abad keberapa, mau milenial, mau generation C, A, B, C, ya sudah. Saya percaya satu hal, bahwa kebenaran itu pasti akan memerdekakan kita. Yaitu dunia membutuhkan juru selamat. Dan juru selamat itu kita kenal malam hari ini namanya Kristus Yesus Tuhan. Dan ingat, dari mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru, Allah selalu berfirman, akulah Allah antar generasi, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Artinya dia selalu relevan di sepanjang zaman. Dia tidak pernah ketinggalan zaman. Dia tidak pernah menjadi kuno ya dalam setiap perkembangan zaman. Dia Alfa dan dia Omega. Dia Allah sepanjang zaman. Dia bahkan Allah yang transenden, melebihi waktu ini. Dan saya percaya kapanpun waktunya, apapun generasinya, Tuhan tetap relevan. Berita Natal tetap relevan. Bahwa Kristus datang untuk menyelamatkan yang hilang. Yes. Itu. Puji Tuhan sekali Kak Febro ya. Berarti apapun zamannya, Natal tetap relevan. Untuk generasi ini bahkan. Ya. Pertanyaan terakhir ini Mita. Iya, puji Kita mau Tuhan. tanya kepada Bapak. Apa yang harus dilakukan orang tua sebagai generasi pendahulu terhadap generasi penerus agar pribadi Kristus ini tetap menjadi the only one, satu-satunya harapan terutama di tengah kemajuan dan perubahan zaman yang sangat pesat bahkan tidak terhindari. Baik, kita punya kesempatan yang luar biasa ya melalui Natal ini. Karena sungguh-sungguh ini merupakan bisa menjadi ancaman apabila manusia sudah mulai melupakan rencananya, rancangan Tuhan. Manusia mulai jauh daripada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terlebih lagi setelah rancangan tidak tahu, kehendak Tuhan tidak tahu, maka tidak mungkin manusia itu akan mengikuti perintah tiga perkara ini. Jadi Natal itu merupakan rancangan Allah untuk memulihkan umatnya. Untuk mengembalikan umatnya kepada rancangan semula. Karena dosa manusia sudah membuat jauh, hilang kemuliaan dan seterusnya. Citra diri Allah hilang. Jadi dengan Natal itu sebenarnya satu peristiwa untuk umat manusia. Bukan saja dalam hal ini dibatasi bagi para orang tua. Tapi seluruh umat manusia harus mengetahui, harus menyadari bahwa Natal itu adalah merupakan rancangan Allah untuk seluruh umat manusia. Berarti jelas termasuk para orang tua. Nah kalau orang tua tidak tahu bahwa Natal itu adalah rancangan Allah, apa yang mau diwariskan, apa yang mau diciptakan kepada anak kita. Ini satu hal yang sangat mengerikan. Ya, untuk itu kesempatan ini saya ingin meneguhkan bahwa Natal ini adalah rancangan Allah. Dalam rancangan itu ada perkara yang kedua yaitu apa yang menjadi kehendak Allah itu. Demikian kalau ini dua hal sudah kita mengerti, maka manusia pasti akan dengan sangat tulus hati untuk melaksanakan perintah Tuhan. Karena mengetahui memang rancangannya. Nah, rancangannya apa? Keselamatan. Sebab tanpa Yesus Kristus, semua manusia, siapapun mereka, kayakah mereka, pinterkah mereka, pakarkah mereka, ahli apapun mereka, ya, sedemikian besar pengaruhnya terhadap dunia ini, tetapi tanpa Kristus binasa. Karena Kristus itu rancangan Allah untuk memulihkan umat manusia, yaitu intinya adalah keselamatan, hidup yang kekal. Saya kira ini yang harus kita mengerti ya dan bisa kita ceritakan kepada generasi berikutnya. Ini nggak bisa ditawar. Makanya kalau tadi disinggung soal kemajuan teknologi dan masalah dan dengan segala masalah dan pengaruhnya, ya kalau kita kuat dalam pengertian ini nggak ada masalah kemajuan. Karena kemajuan yang ada seperti hari-hari ini kita bisa melihat internet itu kemajuan dari zaman yang sedang kita jalani. Termasuk di dalamnya adalah laptop, gadget dan sebagainya, HP dan sebagainya. Kalau kita tahu bahwa rancangan Allah itu di atas segala-galanya, dan kita juga harus menjadi penurut-penurut dan melakukan kehendak daripada Allah itu,
maka kemajuan teknologi itu justru akan mendorong, memotivasi kita untuk bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ini sesuatu yang luar biasa, tinggal bagaimana kita bermainnya. Ya, untuk itu peran orang tua ini menjadi sangat penting. Ya, kalau tadi saya mendengar tentang ada ditanyakan apakah Natal itu relevan, bukan sedar relevan, itu kehidupan. Karena bisa jadi kelompok ini menganggap relevan, kelompok yang lain menganggapnya tidak relevan. Tetapi Natal itu untuk umat manusia. Sepanjang sejarah manusia. Apakah itu ribuan tahun yang sudah berjalan setelah Yesus lahir dan setelah Yesus naik ke surga, maupun generasi yang akan datang, mungkin ribuan tahun ke depan, Natal adalah merupakan rancangan Allah. Jadi itu sangat relevan buat seluruh umat manusia. Bukan sekedar generasi lagi, tetapi seluruh umat manusia. Itu membutuhkan untuk mendengar, mengetahui apa sih yang menjadi rancangan Allah ini. Ya, ini sesuatu yang penting dan saya bersyukur melalui Natal 2020 ini ada sesuatu perhatian kita bersama. Karena dalam era yang sekarang kita jalani, dalam masa-masa sukar, pandemik yang sedang kita jalani bersama, di mana kita tidak tahu kapan berakhirnya pandemik ini, di samping itu kita diperhadapkan kepada kebutuhan teknologi, dan ternyata juga bisa jadi teknologi bisa disalahgunakan, akhirnya tadi kembali pada diskusi yang tadi atau dialog yang tadi, menjadi berhala. Nah, ini masalahnya. Jadi kita harus sungguh-sungguh menjadi orang yang bijak. Bagaimana kita harus memiliki, bagaimana kita memanfaatkan. Tetapi tidak pernah boleh lepas bahwa tujuan utama adalah Kristus. Hidup bagiku adalah Kristus. Kalau mau dilanjutkan, mati adalah keuntungan. Ya, jadi ini hal yang sangat penting untuk bisa dikabarkan. Dan terakhir dalam kesempatan ini saya harus menyatakan bahwa kewajiban kita. Dan kalau saya ingin mengatakan sebenarnya yang namanya orang tua, itu bukan dalam batasan orang tua kandung, anak kandung. Tapi generasi sebelumnya punya kewajiban terhadap generasi berikutnya. Jadi jangan menganggap bukan urusanku karena bukan anakku, tidak. Ya, ini penting sekali. Jadi batasan pengertian tentang orang tua dan generasi penerus itu adalah jenjang yang sudah kita mengerti bersama. Menjadi sebuah tanggung jawab bersama, dengan demikian kita akan bisa melihat jaminan kehidupan bagi generasi demi generasi yang ada. Karena generasi penerus itu akhirnya akan menjadi pada masanya menjadi pemimpin. Pada masanya akan menjadi contoh, pada masanya akan menjadi teladan. Apa bekal yang bisa kita berikan pada mereka? Tentu seiring dengan kemajuan teknologi, jangan sampai yang disebut dengan keluhuran budi kita atau manusia itu ternyata tidak seimbang dengan kemajuan. Wah, orangnya pintar sekali, kaya sekali, dia ngerti teknologi. Tapi yang namanya kehidupan pribadi, karakternya sama sekali tidak berkembang. Ini harus menjadi perhatian kita bersama. Saya bersyukur dalam Natal yang luar biasa ini, ya, melalui talkshow ini saya harap semua saudara keluarga besar di SCM, bahkan semua umat Tuhan dimanapun saudara berada, untuk sungguh-sungguh memberi perhatian. Ya, kita bangga dengan kemajuan teknologi, tapi lebih bangga lagi ketika kita memiliki Kristus. Maka saya akan mengajak untuk berdoa saat ini, karena kiranya pesan-pesan yang kita bicarakan ini sungguh-sungguh akan membuka mata banyak orang. Ya, akan sungguh-sungguh menjadi beban, menjadi sebuah tujuan yang penting dalam kita menjalani kehidupan ke depan. Sehingga Natal ini akan sungguh membawa berkat yang luar biasa. Bukan sekedar rutinitas memperingati, tetapi sudah menuju kepada makna Natal untuk kehidupan ke depan. Makna Natal untuk generasi ke depan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam pernyataan saya dalam kesempatan yang luar biasa ini. Maka mari kita sehati dalam doa. Bapa di surga, ini sungguh sesuatu yang luar biasa. Kau berikan kesempatan kami membicarakan perkembangan dunia yang ada. Namun kami tidak pernah dapat mengelakkan diri akan Kristus Yesus yang sumber kehidupan untuk kami melupakannya.
Kiranya Tuhan menolong kami melalui talk show ini, memberkati semua pendengar, semua pemirsa yang ada dimanapun mereka berada. Sebab kami percaya ya Tuhan, karya Tuhan, tangan Tuhan tidak terlalu pendek untuk menjangkau mereka semuanya. Kami rindu Tuhan, umat manusia di bawah kolong langit ini menyadari pentingnya Natal untuk kehidupan umat manusia. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia telah datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia telah datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Sebagaimana lilin-lilin yang kita nyalakan dalam kesempatan ini, mengingatkan, menyadarkan kita semuanya bahwa dalam gelap terang Tuhan akan bersinar, yang akan mampu juga menerangi setiap hati kita. Melalui terang yang menerangi setiap hati, maka kita akan mampu mengenal Tuhan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan yang luar biasa ini, mari dalam Natal di mana lilin-lilin kita nyatakan bukan sekedar merupakan satu kebiasaan, tapi harus menyadarkan kita semua bahwa sesungguhnya kalau saja saudara dan saya yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang telah menerima terang itu, maka terang itu sesungguhnya bukan untuk diri kita sendiri, tapi terang itu harus kita nyatakan untuk orang lain, bagi lingkungan di mana kita ada, bagi keluarga kita, bagi kota, bahkan bagi negeri dan bangsa kita. Sungguh ini merupakan satu kerinduan dari hati Tuhan, karena inilah sesuatu yang Tuhan kehendaki untuk setiap kita yang menjadi percaya. Memperingati Natal tahun ini, kita harus menyatakan kepada dunia, kepada kota, kepada bangsa Indonesia, terang Tuhan telah bersinar. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, dan percayalah segala sesuatu yang saudara dan saya lakukan untuk
kemuliaan Kristus Yesus, kita tidak akan pernah bekerja sendiri. Roh Allah akan senantiasa menopang kita, menyertai kita, memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia telah datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia telah datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, dimanapun saat ini saudara berada, bersama dengan keluarga, mari kita persembahkan syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan kesempatan kepada kita sekalian untuk memperingati Natal 2020. Dalam satu perayaan yang sudah kita kerjakan bersama, yang sudah kita rayakan bersama, yang terpenting adalah kita harus memaknai arti Natal itu sendiri. Maka saya ingin mengajak kita dimanapun sudah berada untuk bangkit berdiri, karena saya akan menaikkan doa berkat bagi setiap saudara. Saudara dan saya adalah umat yang dipilih Tuhan untuk menyatakan terang Tuhan bagi dunia ini. Bapa di surga, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Limpahan syukur mengalir, memancar keluar dari setiap hati kami. Karena pada saat ini kami dapat merayakan bersama dengan cara yang luar biasa. Dan kami percaya setiap apa yang kami kerjakan untuk Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan tetap akan bekerja, tetap akan menggenapi apa yang telah Engkau firmankan bagi kami. Ya Tuhan, kami percaya Engkau mengetahui betapa rindu kami Tuhan, untuk sekalian kami boleh menjadi berkat bagi kota dan bangsa kami, menyatakan terang Tuhan bagi kemuliaan dan kebesaran akan nama-Mu di bumi Indonesia. Saudara yang kasih Tuhan, mari buka kedua tangan saudara. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Terang Kristus Yesus sudah dinyatakan. Terang itu bagi seluruh umat manusia, yang dimana saudara telah menerima. Saudara memiliki kewajiban untuk memberitakan sampai kesudahan zaman. Terimalah berkat
dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat Natal 2020. Tuhan Yesus memberkati sekalian saudara. Amin.